Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalat, wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar anak-anak? Budi harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pertemuan kita kali ini bertepatan dengan bulan Ramadan 1442 Hijriah yang kebetulan kita sedang mengadakan kegiatan pesantren Ramadan SMP Islam 1 Batu. Nah, tema kita hari ini adalah tips cara mengatasi kegalauan. Nah, anak-anak, sebelum Budi jelaskan beberapa tips cara mengatasi kegalauan, saya ingatkan kembali di masa pandemi ini jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga yang terpenting adalah memakai masker. Nah, bagaimana cara mengatasi galau? Karena yang namanya galau adalah penyakitnya kaum remaja, ya kan? Nah, anak-anak, sebenarnya arti kata galau banyak orang sering menggunakannya. Namun mereka kesulitan menyebutkan batasannya karena galau dalam arti sesungguhnya itu sangat luas sekali. Ada yang bilang galau itu adalah perasaan kacau dalam hati, bingung harus memilih, dan bisa juga karena ragu-ragu. Dan ada juga yang mengatakan galau itu ketika orang tersebut merasa kesepian, kosong, dan itu berasal dari dalam hatinya. Ada yang bilang kalau galau adalah perasaan kacau gara-gara cinta ataupun terobsesi dengan sesuatu hal. Nah, jika merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, galau diartikan dengan kacau tidak karuan. Menyimak banyak definisi malah akan membuat kita semua galau untuk memahami kata galau itu sendiri loh. Iya kan? Karena itu ketika kita merasa galau, pikiran kacau, bingung dalam menentukan arah hidup, bukan hanya kesalahan, hampir semua manusia pasti mengalaminya. Nah, yang lebih penting dari semua itu adalah mengatasi kondisi galau. Anak-anak pernah mendengarkan surah Al-Baqarah ayat 153? Yuk, kita dengarkan bersama-sama ya. Artinya, ya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar.
Anak-anak, bagaimana? Dari sini dapat kita simpulkan bahwa pertama kali yang harus kita lakukan ketika kita mengalami galau itu adalah bersabar. Ya. Yang kedua adalah memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita sama Allah tentang semua permasalahan kita. Karena dialah satu-satunya yang mampu membolak-balikkan hati kita. Kemudian yang ketiga, dengan banyak mengingat Allah, jangan lupa kita hingga ingin hati kita tenang, ya. Jika ingin hati kita tenang, kita harus berzikir dengan tulus dan ikhlas. Ya. Karena dengan berzikir kepada Allah bisa menenangkan hati. Yang keempat, ya, kita bisa melaksanakan puasa sunnah. Jika masih merasa galau, apa yang harus kita lakukan? Nah, anak-anak, obat dari segala obat di dunia ini hanya satu, yaitu membaca Al-Quran. Insya Allah dengan kalian berwudu dan membaca Al-Quran itu akan menjadi penolong, obat bagi kalian. Ya. Nah, sibukkan diri dengan hal-hal yang positif, kegiatan yang bermanfaat, mengaji dan membaca Al-Quran. Insya Allah kita akan terlupa dengan rasa galau kita dan hati kita akan menjadi tenang. Ya. Jangan lupa sering banyak berdoa, bersilaturahmi, dan tetap tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian tadi tips-tips galau dari saya. Sampailah kita pada di penghujung pertemuan kita kali ini, yaitu tugas yang akan Bu Dwi berikan kepada kalian semua. Di sini ada 2 pilihan tugas yang bisa kalian kerjakan, ya. Yang pertama, silakan kalian menuliskan cerita, boleh tentang kejadian yang kalian alami secara pribadi, boleh tentang cerita teman ataupun lingkungan di sekitar, ya. Cerita tentang galau dan cara mengatasinya. Pilihan yang kedua, ya, silakan jika kalian tidak memiliki cerita galau, berikanlah tips-tips yang bermanfaat secara Islam kepada teman-teman kalian. 2 pilihan, silakan dipilih salah satu saja, ya. Ditulis di kertas, kemudian dikumpulkan pada saat yang telah ditentukan. Nah, anak-anak, ketahuilah bahwasanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tips agar hati kita merasa tenang. Jangan lupakan itu. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kegiatan pesantren Ramadan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, Bu Dwi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.